بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa anfa'na innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li aqribaina wa li ikhwanina wa akhwatina wa liman lahu haqqun alaina wa liman asal ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Ramadan 1443 Hijriah ini kita masih diberikan karunia Allah kesempatan nikmat untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan bernilai ibadah, dan diantaranya yang juga akan kita lakukan sore ini, kita belajar bagian dari ilmu-ilmu Islam tentang fikih Islam, tentang puasa yang kaitannya dengan bulan Ramadan, dan sholawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada pertemuan Kamis pekan lalu kita sudah selesaikan dari kitab Fiqh Sunnah tentang hari-hari yang dilarang berpuasa. Ada larangannya sampai pada bentuk larangan haram, ada larangannya, ada larangan makruh, dan ada larangan yang bersifat catatan. Jadi bisa tidak haram ketika misalnya ada sebab tertentu atau ada cara tertentu. Nah, sore hari ini kajian kita akan lanjut di Fiqh Sunnah ini dengan subjudulnya tentang Siyamut Tatawwu', tentang puasa-puasa sunnah. Ini saya izin tampilkan di layar teks kitab Fiqh Sunnah Arabnya. Siyamut Tatawwu'. Bismillahirrahmanirrahim. Siyamut Tatawwu'i, tentang puasa-puasa sunnah. Raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi siyami hadhil ayyamil atiyah. Raghaba, jadi menyemangati, menganjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menganjurkan fi siyami hadhil ayyam, puasa hari-hari berikut ini. Jadi ada beberapa hari yang Rasulullah menganjurkan kita berpuasa. Jadi yang pertama dari beberapa hari atau puasa-puasa sunnah itu adalah yang pertama siyamu sittati ayyamin min Syawal. Jadi siyamu sittati ayyamin min Syawal. Puasa 6 hari dari bulan Syawal. Rawal jamaah. Jadi meriwayatkan para jamaah, para ulama hadis, illal Bukhari wan Nasa'i, kecuali Imam Bukhari dan Imam An-Nasa'i. Jadi siapa para ulama hadis ini meriwayatkan an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, summa atba'ahu, kemudian dia mengikutinya, nyusuli setelah Ramadan selesai,
dia ikuti, dia susul dengan sitan. 6 min Syawal, dari bulan Syawal, 6 hari dari bulan Syawal, faka'annama somad dahro. Maka sepertinya orang yang puasa 6 hari setelah Ramadan itu di bulan Syawal, seperti dia puasa 1 bulan atau 1 tahun. Dari catatan kakinya, hada liman soma Ramadan kulla sanatin. Nah, ini seperti orang puasa Ramadan setiap tahun. Qala ulama, al hasanatu bi asyri amsalihha. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi kebaikan itu 10 kali lipat. Wa Ramadan bi asyrati suhurin. Jadi Ramadan itu sama dengan 10 bulan. Wal ayyamu sittah, dan 6 hari Ramadan Syawal itu bisyahro ini. Jadi nilainya sama dengan 1 bulan, sehingga jadi 6 hari bulan Syawal itu menggenapkan seperti puasa 1 tahun. Kemudian juga ada hadis ini. Wa inda Ahmad, dan menurut Imam Ahmad, cara pelaksanaannya, annaha tu'adda mutatabi'atan wa ghairi mutatabi'atin. Wa ghairu mutatabi'atin. Jadi tentang pelaksanaan 6 hari ini menurut Imam Ahmad, jadi dilakukan mutatabi'ah, berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wa ghairu mutatabi'atin, dan bisa juga tidak berurutan. Jadi misalnya urutannya ngambil Senin Kamis, ya itu bisa juga selama si bulan Syawal. Wala fadla li ahadihima 'alal akhar. Dan tidak ada keutamaan mau yang berurutan atau tidak berurutan. Ini masalah mutatabi'at itu juga ada makna lain. Jadi begitu selesai Syawal, langsung selesai Ramadan langsung ke puasa Syawal. Ini yang kalau di tradisi Jawa sesungguhnya sudah ada kearifan untuk puasa seperti ini. Jadi kalau di rata-rata di Panturan yang kita biasa di kampung saya di Demak, di Jepara itu kan ada puasa. Nah, ini Lebaran Syawalan. Lebaran Syawalan itu Lebaran ketupat pada hari ke-8. Jadi misalnya kalau diperkirakan Lebaran besok itu hari Senin, maka nanti hari Senin, pendai Senin itu ada Lebaran ketupat. Jadi kalau dihitung, jadi kalau Seninnya Idul Fitri, kemudian mulai Selasa puasa, maka 6 hari puasa dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, nah Seninnya Lebaran lagi, Lebaran ketupat. Jadi kalau mau berurutan. Kalau nggak berurutan juga boleh saja. Jadi ini tentang menurut Imam Ahmad nggak ada afdoliyahnya. Jadi mau berurutan atau tidak berurutan. Wa indal Hanafiyyati wasyafi'iyah. Mungkin juga di daerah lain punya tradisi kearifan seperti ini. Jadi kalau di kampung kita itu yang di Demak, Jepara itu modelnya begitu ya. Wa indal Hanafiyah, dan menurut madhab Hanafi wa Syafi'iyah dan madhab Syafi'i, al-afdol, yang utama adalah saumuha. Puasa 6 hari Syawal itu mutatabi'atan, berurutan langsung akibal idi. Langsung setelah sholat hari Id, hari keduanya langsung. Ini menurut madhab Hanafi dan Syafi'i afdoliyahnya. Artinya ya kalau nggak gitu boleh-boleh saja. Misalnya ini kan orang lagi kalau ini apalagi ini setelah pandemi 2 tahun, lagi enak kunjung silaturahim kok puasa kan nggak enak, ya udah nanti puasanya setelah acara kunjung selesai misalnya, bahkan setelah kupatan, selama masih di bulan Syawal, boleh-boleh saja. Ini kalau ke madhabnya Imam Ahmad, jadi nggak masalah mau berurutan, mau nyambung langsung dari setelah Idul Fitri, nggak masalah. Jadi diperbolehkan selama di bulan Syawal. Insya Allah jelas ya ini pandangan
ulama fikih dalam bab puasa 6 hari bulan Syawal. Oke, berikutnya saumu asyri Dzulhijjah. Puasa 10 Dzulhijjah. Ini maksudnya 10 awal Dzulhijjah ini maksudnya ini. Jadi kata asyr itu ada istilahnya asyrul awail, ada asyrul awakhir. Tapi terkadang bilangan 10 nggak 10 juga. Nah, seperti Ramadan misalnya, kemungkinan Ramadan kita yang mulainya hari apa itu Ahad ya. Asyrul awakhir Ramadannya cuma 9. Tapi disebut dengan asyru juga, 10 juga. Nah, ini kalau yang 10 Dzulhijjah ini ya hanya sampai 9. Wataki di yaumi Arafah. Dan muakkadnya dikukuhkan, lebih dikuatkan puasa Dzulhijjah itu adalah puasa Arafah li ghairil haji, bagi orang yang tidak haji. Jadi ini kalau puasa Dzulhijjah, kalau judulnya ini ya mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi apa namanya, hasil hisab maupun ru'yah itu sudah mulai tanggal 1 itu sudah mulai dipakai untuk puasa Dzulhijjah. Jadi enggak kemudian sibuk rame ketika apalagi untuk menentukan Idul Adhanya, bahkan sampai di Arafahnya ini. Jadi kalau insya Allah puasanya dari awal, sejak tanggal 1 Dzulhijjah, berarti akan ketemu bisa 9 hari. Ini jadi judul ini. Nah, yang muakkadahnya, yang dianjurkannya adalah hari Arafah selain orang yang haji. Nah, beberapa hadisnya. An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata Abu Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, saumu yaumi arafata, puasa pada hari Arafah itu yukaffiru sanataini, akan menghapuskan dua tahun dosa, madiyah wa mustaqbilah, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wa shaumu yaumi Asyura, dan puasa hari Asyura 10 Muharram, yukaffiru sanatan madiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Rawahul jamaah ilal Bukhari wa Tirmidzi. Hadis riwayat al-jamaah maksudnya para ulama perawi hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain, kecuali Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Hadis yang kedua, wa an Hafsata qala, dari Hafsah berkata, arbaun, ada 4 perkara, lam yakun yada'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hampir-hampir Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ada 4. Saumu Asyura adalah pertama, puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Wal asyru, catatan kakinya adalah min Dzulhijjah. Asyru min Dzulhijjah. Jadi 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini diisyaratkan juga kalau yang di dalam Al-Quran, wal fajri wal layalin asyr, di antara maknanya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Wasala 1 ayamin, dan 3 hari min kulli syahrin, setiap bulan. Jadi puasa 3 hari. Nanti insya Allah akan ada bahasan secara khusus di poin berikutnya. Warraq'ataini, dan 2 rakaat qoblal ghadati, sebelum subuh, sebelum pagi. Ini salat fajar subuh itu bahasanya. Jadi kan memang sudah tidak malam istilahnya, itu ada istilah subuh, ada istilah fajar, ada al-ghadat. 2 rakaat sebelum subuh, salat subuh, artinya qobliyah subuh, yang sampai hampir-hampir Nabi tidak pernah meninggalkan, sehingga dalam hukum sholat muakkadahnya menjadi begitu ditekankan, sholat sunnah rawatib. Rawu Ahmad wan Nasai.
An Uqbah bin Amirin qala. Dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu berkata, berkata Uqbah ibnu Amir, qala Rasulullah SAW bersabda, Yaumu Arafata, hari Arafah, wa yaumun nahri, hari nahar, hari penyembelihan hewan kurban, wa ayyamut tasyriki, dan hari tasyrik 11, 12, 13, iduna adalah hari raya kita, ahlul Islam, wahia ayyamu aklin wa syurbin. Itu adalah hari makan dan minum. Rawal khamsah illa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Ini sudah ada dalam bab sebelumnya tentang pelarangan puasa hari Idul Adha dan hari Nahar, hari tasyrik. Nah, karena Id ya sebelumnya ya puasa, masuk orang hanya ngambil Idnya nggak ngambil puasanya, ini kan suka juga diledekin dulu. Jadi orang nggak puasa kok rame Idnya. Yang Id itu yang puasa dulu. Jadi pada puasa Arafah dan sebelum Arafah maka ada Yaumun Nahar, ada hari Idul Adhanya. Seperti juga Idul Fitri itu kan setelah puasa Ramadan sebulan. Dan tadi menggunakan namanya mafhum ya. Jadi memahami yang tersirat dari hadis ini. Anda mengatakan Arafah, Nahar, dan hari Tasyrik adalah Id kita, adalah hari raya kita. Artinya ya sebelum ada Id ya harusnya sudah ada sudah ada puasanya. Karena Id itu berkaitan dengan puasa. Yang keempat, An-Nabi radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah qala bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah, berkata Abu Hurairah, naha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang an saumi yaumi Arafah bi Arafat. Rasulullah SAW melarang orang yang puasa Arafah bagi orang yang sedang wukuf di Arafah. Yang sedang wukuf. Rawu Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah. Makanya judulnya bahwa puasa Arafah itu dianjurkan bagi orang yang sedang tidak di Arafah. Qala Tirmidzi, qadis tahabba ahlul ilmi. Berkata At-Tirmidzi, para ulama menganjurkan siyama yaumi Arafah, puasa hari Arafah itu illa bi Arafah, kecuali bagi orang yang sedang berada di Arafah sedang wukuf. Moga-moga tahun ini sudah bisa ada wukuf di Arafah dan haji bisa ditunaikan oleh semakin banyak kaum muslimin. Hadis yang kelima, an Ummil Fadl. Dari Ummil Fadl, annahum syakku fi saumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah. Bahwa diceritakan oleh Ummul Fadl bahwa mereka ragu tentang puasa Nabi di hari Arafah. Nabi puasa apa enggak? Fa'arsalat ilahi bilabanin. Lalu Ummul Fadl mengirimkan kepada Nabi susu. Fasyariba. Lalu Nabi minum susu itu. Wa huwa yakhtubu nasa bi Arafah. Dan Nabi ketika itu sedang berkhutbah. Jadi berkhutbah di Arafah, khutbah Arafah sedang wukuf lagi haji wada itu, Nabi minum susu menunjukkan bahwa Nabi tidak berpuasa. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Jadi ini tentang puasa Dzulhijjah, sehingga orang yang misalnya sedang menunaikan haji pun bisa tetap mendapatkan keutamaan puasa Dzulhijjah. Jadi yang dia tidak lakukan hanya ketika di Arafah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8 dia masih berkesempatan puasa Dzulhijjah. Nah, kemudian berikutnya Siyamu Muharram adalah puasa bulan Muharram. Ini juga wa taqitu saumi Asyura wa yauman qablaha wa yauman ba'da. Di judul besarnya. Jadi puasa Muharram adalah di antara puasa yang dianjurkan.
Makanya ada di sebagian ulama, sebagian masyarakat kaum muslimin yang puasanya sejak tanggal 1 Muharram. 1 Muharram. Ini berbeda dengan nanti kalau puasa yang pakai puasa suro yang punya kaitan dengan ilmu kesaktian lain lagi. Ini puasa Muharram, puasa sunnah. Nanti lillahi ta'ala, bukan karena tujuan karena nanti malam 10 surah mau nyepi dia, itu bukan. Ini puasa betul-betul karena memang anjuran Nabi untuk berpuasa di bulan Muharram. Nah, dan takkidnya yang sangat ditekankan adalah Asyura, tanggal 10-nya, wa yauman qoblaha, sehari sebelumnya, wa yauman ba'da, dan sehari sudahnya, artinya 9 dan 11. Ini bisa tentang puasa Asyura, puasa Muharram. Tapi boleh juga ini kalau judul besarnya kan selama bulan Muharram dari tanggal 1. An Abi Hurairah qala, dari Abu radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ditanya, ditanya Rasulullah SAW, ayyus sholati afdalu, sholat apakah yang lebih afdal ba'dal maktubah, setelah sholat fardu? Qala, jawab Nabi, as-sholatu fi jawfil lail, sholat di tengah malam. Nah, bukan sholat fardu tengah malam. Ini pertanyaan sudah jelas-jelas banget. Sholat yang lebih utama setelah sholat fardu. Jawaban Nabi adalah as-sholatu fi jawfil laili, adalah bukan sholat fardu, tapi yang dikerjakan di tengah malam. Sholat malam maksudnya. Makanya ada termasuk pandangan taraweh kan ada juga yang ngambil tarawehnya tengah malam misalnya. Boleh-boleh saja. Karena waktu qiyamul lail itu tersedia sejak selesai sholat Isya sampai nanti datang sholat subuh, adalah semua waktu yang boleh dipakai untuk qiyamul lail. Jadi waktunya panjang. Mau dipilih awalnya, mau pilih tengahnya, mau pilih akhirnya, ya pilihan saja. Kila, kalau Nabi ditanya lagi, summa ayyusyami, lalu puasa apa afdalu yang lebih utama ba'da Ramadan? Jadi puasa apa yang lebih utama, yang paling afdol? Ini masalah afdoliyah ya. Jadi setelah Ramadan. Qala, jawab Nabi, syahrullah, adalah bulan-bulan Allah. Jadi al-idhofah li tashrif. Jadi Muharram dan Syahrullah diidhofakan kepada Allah Abdul Jalalah li tashrif, untuk memberikan kemuliaan. Alladzi tad'unahu, yang kalian menyebutnya Al-Muharram, adalah bulan Muharram. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud. Oke, ini tentang puasa Muharram, masih ada dalilnya lagi. Kita baca. An Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan qala, berkata Muawiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasulullah, inna hada, sesungguhnya ini adalah yaumu Asyura, adalah hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram. Walam yuktab, dan tidak ditetapkan, nggak difardukan, nggak diwajibkan alaikum, atas kalian, siyamahu, puasanya. Siyamuhu, puasanya. Jadi lam yuktab, nggak diwajibkan, alaikum siyamuhu, nggak wajib puasa. Tapi wa ana shaimun, tapi saya puasa. Faman syaa soma, maka barang siapa yang mau, puasa. Waman syaa, dan yang mau, fal yuftir, berbuka. Silakan pilihan. Tapi Nabi menunjukkan sikapnya, tapi saya puasa. Muttafaqun alaih. Nah, kemudian hadis yang lain, hadis ketiga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, Aisyah, kana yaumu Asyura. Kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisyun. Ini persepsi sejarah lain. Kana yaumu Asyura. Hari Asyura itu adalah yauman, adalah hari. Khobarnya kana yauman, adalah hari. Tasumuhu, yang puasa pada hari itu Quraisyun, orang-orang Quraisy fil jahiliyah. Hari Asyura adalah hari yang dulu orang-orang Quraisy itu berpuasa di masa jahiliyahnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu. Dan Rasulullah SAW juga ikut berpuasa. Berpuasa hari Asyura. Falamma qadimal Madinata somahu. Maka tatkala Nabi tiba di Madinah, Nabi pun berpuasa, masih puasa Asyura, puasa Muharram, karena puasa Ramadan nanti baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun pertama Hijriah, Nabi masih puasa Asyura kalau gitu kan. Padahal sudah di Madinah, bukan lagi di Makkah. Kalau di Makkah kan ini bareng sama orang-orang Quraisy. Wa amaron nasa bisiyamihi. Dan Nabi menyuruh orang-orang berpuasa Asyura itu udah di Madinah. Ini kan bisa jadi tradisinya beda antara orang Madinah dengan orang Makkah. Falamma furidho Ramadhanu, maka tatkala difardukan puasa Ramadan, qala bersabda Rasulullah, man syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Barang siapa yang mau, ya silahkan puasa. Wa man syaa, dan yang mau, tarakahu, nggak puasa Asyura. Nah, ini pilihan, karena setelah tahun kedua Hijriah diwajibkan Ramadan, ini Nabi tegaskan tentang puasa Asyura, silahkan. Yang mau puasa silahkan, yang nggak silahkan. Muttafaqun alaih. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata Ibnu Abbas, qadiman nabiyyu, qadima tiba. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW al-Madinah, tiba di Madinah. Faro al-Yahuda, lalu Nabi melihat orang-orang Yahudi tasumu, berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram. Jadi ada kesamaan juga. Orang Quraisy puasa Asyura sejak zaman jahiliyah. Ini orang Yahudi Madinah juga puasa Asyura. Nah, faqala, lalu Nabi bertanya kepada orang Yahudi, mahada, ini puasa apa itu tanggal 10 Muharram? Qalu, mereka menjawab, yaumun sholih. Ini puasa hari baik. Puasa hari baik. Najallahu fihi Musa wa bani Israil. Naja, menyelamatkan. Naja, selamat. Jadi naja, selamat. Fihi. Najallah, kalau di ini. Najallahu, Allah menyelamatkan fihi pada hari itu. Musa, Nabi Musa wa bani Israil. Dan bani Israil. Min aduihim, dari musuhnya. Itu Fir'aun dan tentaranya. Fasomahu Musa, lalu berpuasa pada hari itu Nabi Musa. Jadi karena itu hari baik, hari dulu Nabi Musa selamat dan kaumnya dari kejaran Fir'aun, maka Nabi Musa puasa pada hari itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya ahakku, lebih berhak bi Musa, dengan Nabi Musa minkum, daripada kalian. Nah, kami lebih berhak untuk puasa, menghormati Nabi Musa daripada kalian. Fasomahu, lalu Nabi berpuasa, wa amara bisyamihi, dan memerintahkan kaum muslimin puasa pada hari Asyura. Muttafaqun alaih. Jadi wallahu alam, ini kalau dari dua hadis ini, Aisyah maupun hadis Ibnu Abbas,
Kalau mau diambil inspirasi lain adalah bahwa Rasulullah adalah orang yang akomodatif terhadap kebaikan-kebaikan. Ini akan rame kalau dibahas nanti ini tentang pengaruh agama lain. Jadi akan rame kalau bahasnya ke sana. Kan jadi kalau riwayat Aisyah ini dulu tradisi orang Quraisy di zaman jahiliyah. Riwayat Ibnu Abbas, Asyura adalah puasanya orang Yahudi karena menghormati hari selamat mereka dari kejaran Fir'aun. Ini jadi unik kalau nanti dijadikan apa namanya tadi metode berpikir, metode ini ya, menyimpulkan tentang apresiasi Nabi terhadap kebaikan. Jadi nggak menutup diri. Ya, tapi kalau dipanjangin jadi panjang ceritanya. Nah, kita lanjutkan aja. An Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala berkata Abu Musa, kana yaumu Asyura, kana yaumu Asyura, hari Asyura itu adalah hari tu'addimuhul Yahud, yang mengagungkannya, tu'addimuhu mengagungkannya, memuliakannya al-Yahudu orang Yahudi. Watattakhiduhu dan menjadikannya orang Yahudi hari Asyura itu idan sebagai hari raya. Faqala Rasulullah SAW bersabda, sumuhu antum. Sumuhu, puasalah kalian hari Asyura itu antum ya kalian kaum muslimin. Muttafaqun alaih. Ini alhamdulillah. Jadi menguatkan riwayat Ibnu Abbas ya tentang puasa Asyura yang juga cerita yang banyak beredar di kita bahwa itu di antara ceritanya adalah itu puasanya orang Yahudi sebelumnya. Yang keenam, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma shoma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala berkata Ibnu Abbas, lamma shoma Rasulullah, ketika Rasulullah SAW berpuasa yauma Asyura, pada hari Asyura, wa amara bisyamihi, dan menyuruh puasa hari Asyura, qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu, sesungguhnya hari Asyura itu adalah yaumun, hari tu'addimuhul yahudu wan nasara. Jadi hari yang diagungkan, yang mengagungkannya al-Yahud wan Nasara. Faqala, ketika dapat masukan itu, nah, Nabi bersabda, idza kanal amul muqbilu, karena Nabi sebagai peletak hukum, peletak dasar hukum ya. Ini. Tapi menariknya ini. Jadi pengaruh, masukan dari sahabat itu ada juga mempengaruhi. Nabi bersabda, idza kanal amul muqbilu, jika tahun depan insya Allah, karena di tahun depan insya Allah, sumna, kita puasa al yaumat tasi, hari ke-9. Ini kan tadi ada udah puasa ini sudah dari zaman ketika masih di Makkah, lalu ketika sampai di Madinah. Ini begitu ada komentar bahwa hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan Yahudi Nasrani, Nabi malah tambah, kalau gitu tahun depan kita akan puasa tanggal 9-nya. Qala falam ya'til amul muqbil. Ternyata sebelum tahun depan itu ada hatta tufiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi sudah wafat duluan. Tadi ini kan jadi apa yang Nabi ucapkan pada tahun ke-10 Hijriyah, karena Nabi setelah Muharram, Rabiul awalnya Nabi wafat. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Wa fi lafdi qala sallallahu la in baqitu, dalam riwayat yang lain, redaksi yang lain, lafal yang lain, bunyi yang lain, la fi lafdin, dalam bunyi riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la in baqitu, jika saya ada ila qabilin, sampai tahun depan, la asumanna, sungguh saya akan berpuasa benar-benar
at-tasi'ah dari tanggal 9, yakni ma'ayaumi Asyura. Jadi selain tanggal 10, ditambah hari ke-9-nya. Rawahu Ahmad dan Muslim.